Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya dalam kegiatan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMP Negeri 5 Sleman tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, saya Risti Anggraini. Di SMP 5 Sleman, saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah motivasi belajar. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum sih apa aja yang bakal kita pelajari di jenjang SMP? Nah, di jenjang SMP ada 11 mata pelajaran yang akan kalian pelajari. Apa saja? Mari kita simak. Yang pertama, ada pelajaran agama. Nantinya, di pelajaran agama, kalian akan belajar agama sesuai agama yang kalian anut. Misalnya, kalau yang Muslim, dia belajar agama Islam, yang Kristiani belajar agama Kristen atau Katolik, begitu juga dengan agama yang lainnya. Kemudian ada mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, matematika, IPA, IPS, olahraga, PPKN, seni budaya, dan prakarya. Tentunya, kalian diharapkan dalam belajar tidak hanya untuk mengejar ijazah atau jangan belajar hanya untuk lulus, tapi kalian juga harus cari tahu apa gunanya ilmu-ilmu yang kalian pelajari di kehidupan kita nanti, sehingga pembelajaran yang kita lakukan akan menjadi pembelajaran yang bermakna. Nah, apakah penting belajar sebanyak itu, padahal kalian hanya menyukai beberapa mata pelajaran tertentu saja? Misalnya, kalian hanya menyukai bahasa Jawa, kalian tidak menyukai prakarya. Kalian hanya menyukai matematika, kalian tidak menyukai pelajaran IPS, seperti itu. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, dunia ini penuh dengan ilmu-ilmu baru yang terus berkembang dan bermunculan. Misalnya, dulu para ilmuwan tidak mempelajari yang namanya virus corona, tetapi karena akhir-akhir ini muncul, maka banyak penelitian yang dilakukan untuk mempelajari virus tersebut dan cara menanganinya. Dalam belajar, tentunya kita harus memahami prinsip dasarnya terlebih dahulu. Pahami prinsip dasarnya terlebih dahulu. Maksudnya seperti apa? Misalnya, dalam belajar matematika, kita harus mengenal angka terlebih dahulu, baru bisa menghitung. Misalnya ya, ketika kalian masih SD kelas 1, kalian tentu baru diajari tentang angka. Ini angka 1, kemudian 2, 3. Nah, pada tahapan berikutnya, kalian akan diajak untuk belajar tentang penjumlahan, kemudian ada pengurangan, selanjutnya ada juga yang namanya pembagian, dan lain sebagainya. Di jenjang berikutnya, kalian akan mempelajari yang namanya pangkat. Ada pangkat 2, pangkat 3, dan sebagainya, ya kan? Setelah itu baru belajar akar. Ada akar pangkat 2, akar pangkat 3, dan sebagainya juga. Level selanjutnya, baru kalian mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan rumus, mulai dari hal sederhana mencari luas misalnya, luas persegi, luas lingkaran. Nah, ini kan tentu ada gunanya dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Begitu juga di jenjang SMP nanti. Tentunya pelajaran yang akan kalian terima merupakan level lanjutan dari pelajaran yang sudah kalian terima di sekolah dasar. Belajar itu seperti halnya bermain sebuah game. Kita selalu mulai dari level pertama. Seperti dulu, ketika kalian masih bayi, kalian baru bisa mengucapkan
a, i, u, kemudian berubah menjadi suku kata bu, pa. Setelah dari suku kata menjadi kata mama, papa, kakek. Dari kata menjadi kalimat. Dari kalimat kemudian menjadi teks, seperti itu. Itu adalah tahapan belajar. Nah, kalau diumpamakan sebuah game lagi, pelajaran yang kita pelajari saat ini itu adalah senjata. Senjata yang akan kita gunakan dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi ilmu yang kita pelajari itu sebenarnya tidak sia-sia. Misalnya kamu belajar tentang matematika, padahal kamu tidak suka menghitung, tentu itu ada gunanya dalam kehidupan sehari-hari. Kamu belajar bahasa Indonesia padahal kamu tidak suka membaca dan menulis, tentu itu juga ada manfaatnya. Misalnya kamu mau menyampaikan gagasan di muka umum, kamu mau berpidato, kamu mau bernegosiasi, tentunya kamu membutuhkan keterampilan berbahasa. Kalau kamu menyukai sebuah bidang olahraga, tentu kamu bisa mendalaminya juga di bidang olahraga. Kalau kamu menyukai sains itu banyak loh kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Contohnya gambar ini. Tentunya kita juga bisa tahu bagaimana peredaran bulan, peredaran bumi, peredaran planet, sebagainya, ya kan? Jadi kita tidak hanya memandangnya, yang ada di langit itu kita pandang, terus tanpa kita tahu kenapa dia ada di atas sana, bagaimana perputarannya, dan sebagainya. Semua hal yang berkaitan dengan kehidupan bisa kita pelajari di sekolah, dan apapun yang kita pelajari di sekolah akan berguna di dalam kehidupan kita. Percayalah, tidak ada yang sia-sia. Dalam menjalani kehidupan, kita itu mengikuti perkembangan zaman. Mari kita perhatikan. Di sini ada gambar sebuah sepeda motor. Coba di rumah kalian ada berapa jumlah sepeda motor? Pasti ada yang lebih dari satu, ya kan? Nah, karena mengikuti perkembangan zaman, tentunya fasilitas yang ada di sekitar kita juga ikut berkembang. Tidak mungkin dong kalau banyak kendaraan bermotor, tapi jalannya tidak diperbaiki, fasilitasnya tidak menjadi lebih baik. Nah, untuk itu contohnya seperti ini. Ini adalah jembatan Suramadu yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Madura. Karena banyaknya kendaraan, kemudian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi juga, dibangunlah jembatan ini untuk menghubungkan antara wilayah satu dengan yang lainnya. Nah, kalau dalam pembangunan jembatan ini tentunya kan tidak hanya dibangun dengan seenaknya, pasti kan ada ilmunya. Nah, kira-kira ilmu apa saja? Misalnya, ilmu matematika, tentunya dibutuhkan penghitungan yang akurat. Bagaimana takaran atau campuran untuk pembuatan bangunannya, kemudian panjang ini, apa namanya ini ya, seperti tiang ini, kemudian berapa banyaknya tiang penyangga yang dibutuhkan, lebarnya supaya kuat untuk menopang itu kan harus sesuai agar tidak membahayakan penggunanya. Kemudian sains atau IPA. Bayangkan, ini kan ada di tengah lautan. Kalau tidak menggunakan ilmu sains atau IPA, kemudian ada mobil yang melintas di atasnya atau kendaraan yang melintas di atasnya dan tidak diperkirakan kecepatan anginnya, maka bukan tidak mungkin mobil itu akan terbang, ya kan? Selanjutnya, ada ilmu seninya juga. Dalam mendesain jembatan ini agar menjadi indah, tentunya dibutuhkan jiwa seni dan kreativitas yang baik, sehingga jembatan ini menjadi menarik, seperti itu.
Jadi, ada baiknya mulai dari sekarang kita benar-benar tekun dan bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu yang diberikan atau ilmu yang kita terima. Belajar itu tidak harus di sekolah kok, bisa kita lakukan di rumah. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, tentunya kita juga harus rajin dan giat belajar sendiri, mempelajari apapun. Karena belajar itu tidak harus dari mata pelajaran yang saya sebutkan tadi, tapi bisa dari berbagai hal. Kalian bisa belajar memasak, belajar mendesain, dan sebagainya yang sesuai dengan minat kalian. Nah, ini ada Susi. Dia bilang, saya mau jadi pengusaha jualan online, kan nggak perlu belajar. Iya ya, kan cuman online, pegang HP, nawar-nawarin barang, jadi nggak perlu belajar. Apakah seperti itu? Mari kita lihat. Untuk menjadi pengusaha, tentu kita membutuhkan ilmu ekonomi. Oh iya ya, kalau jadi pengusaha butuh ilmu ekonomi, matematika juga. Biar apa? Supaya bisa memperoleh keuntungan. Kita bisa menghitung berapa biaya yang kita gunakan untuk modal dan sebagainya. Selain itu, kita juga perlu ilmu sosial untuk menjalin yang namanya kerjasama. Supaya apa? Supaya usaha yang kita jalankan dapat berjalan. Lanjutnya, ada Anton. Anton berkata, saya mau buka usaha bengkel, nanti masuk SMK nggak perlu belajar banyak-banyak. Yang penting bisa otak-atik motor. Kata siapa? Kalau dalam ilmu otomotif itu nggak perlu berbagai ilmu. Di dalam otomotif juga memerlukan berbagai ilmu. Misalnya, kamu mau memodifikasi motor. Kalau salah perhitungan, bukankah itu justru akan membahayakan penggunanya? Tentunya kan juga membutuhkan penghitungan yang akurat, supaya yang dikerjakan atau kendaraan yang sedang dimodifikasi itu dapat menjadi baik seperti yang diinginkan. Lalu manfaat ilmu pengetahuan dalam berbagai profesi. Pedagang butuh ilmu pengetahuan nggak? Butuh. Montir butuh nggak? Butuh. Pekerja bangunan juga butuh. Petani juga butuh. Arsitek juga butuh, pekerja seni juga butuh, semuanya butuh. Pedagang pasar, bahkan emak-emak itu yang jualan cabai di pasar itu juga butuh ilmu ekonomi. Tanpa ilmu ekonomi, matematika, ilmu sosial, mereka nggak bisa jalanin usahanya. Montir juga, mereka juga perlu belajar tentang macam-macam. Ilmu otomotif itu kan sangat beragam. Nanti kalian akan mengetahui kalau kalian masuk SMK mungkin. Pekerja bangunan juga butuh ilmu untuk memperkirakan agar bangunannya kokoh dan kuat. Petani juga memerlukan ilmu pengetahuan agar hasil tanamannya bisa berhasil. Begitu juga arsitek dan pekerja seni. Nah, ada beberapa tips belajar yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian bisa membuat suasana belajar yang menyenangkan, merangkum pokok pembelajaran, belajar bersama teman-teman, membuat jembatan keledai. Itu loh jembatan keledai yang singkatan-singkatan gitu. Misalnya Mejiku Hibiniu, itu kan singkatan warna-warna, ada merah, jingga, kuning, dan sebagainya. Kemudian, belajar sebentar tapi rutin. Belajar dengan praktik, dan yang terakhir, memahami bukan menghafal. Ingat, memahami bukan menghafal. Pahami sesuatu bukan dihafalkan. Karena kalau kita paham, kapanpun kita membutuhkan ilmu itu akan selalu ada di dalam kepala kita. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di SMP Negeri 5 Sleman. Tetap semangat belajar meskipun di masa pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.